Oke ya, video ini membahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 di part 1 dengan gabungan penjelasan yang lebih singkat. Nah, langsung aja kita bahas yang nomor 1. Jumlah 100 bilangan asli pertama adalah 5050. Nilai dari 301 plus 302 plus 303 plus titik-titik ini dan seterusnya plus 400 adalah berapa? Nah, untuk menjawab soal ini itu kan tidak mungkin. Misal kita tulis manual, kita tulis manual 301 plus 302, kita pakai penjumlahan susun gini kan nggak mungkin ya. Nah, biar cepat itu gimana? Ya, kita coba deh dari informasi yang diberikan di soal nih. Katanya jumlah 100 bilangan asli pertama. Bilangan asli itu kan 1 ya, seperti yang pertama 1, 2, 3, 4. Nah, jumlah 100 bilangan itu berapa? Bilangan asli pertama berarti ini 1 plus 2 plus 3 plus dan seterusnya sampai dengan plus 100 sama dengan 5050. Nah, gini kan maksudnya. Setuju? Setuju. Nah, terus yang diminta adalah 301 plus 302 plus 303 plus dan seterusnya sampai dengan 400 ini berapa? Nah, gimana caranya dari yang diketahui ini itu dimasukkan dalam sini? Karena kan kita nggak mau nyari dengan manual ya. Berarti gimana nih? Nah, ingat ya, ini kan kita tahu nih, kalau 300 itu kan berarti 300 plus 1. Gini ya. Kemudian kalau 302 itu 300 plus 2. Oke. Kalau 303 berarti 300 plus 3. Ditambah 300 plus 4 kan, dan seterusnya sampai dengan 300 plus 100. Jadinya kan 400 ya. Nah, itu sama dengan berapa gini. Oke, nah ini yang 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 100 kan ini sama nih formasinya kayak ini. Berarti ini kita tulis di sini ya. 1 plus 2 plus 3 plus dan seterusnya sampai dengan plus 100. Ini sama dengan berapa? Yang 300-nya. Yang 300-nya di sini kan ada berapa nih? Ada sejumlah 100. Ya, benar. Karena ini kan dari 301 sampai 400 ini kan ada 100 bilangan ya. Ada 100 bilangan. Berarti di sini itu 300 dikali 100 sebanyak 100. Nah, oke, 300 kali 100 30.000. Benar. Kemudian ini ada tanda plus ya. Ingat, ini ada tanda plus. Di sini juga plus. Nah, 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai 100 ini dia adalah jumlah 100 bilangan asli pertama. Nah, ini diketahui jumlahnya itu 5050. Gini ya. Sehingga ini jumlahnya berapa? 35.050. Oke, ketemu ya jawabannya di option E. Mudah ya. Kita lanjutkan di soal yang kedua. Kita baca. Pada ujian TOEIC terdapat 40% dari peserta ujian yang dinyatakan lulus. Jika 1/4 dari peserta ujian yang lulus sebanyak 30 orang, maka banyak peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus titik-titik orang. Nah, yang ditanyakan adalah yang tidak lulus itu berapa gitu kan. Oke, kita bedah dulu dari informasi yang diberikan di soal ini. Kalau pada ujian TOEIC itu 40% itu dinyatakan lulus ya, dinyatakan lulus. Berarti kalau kita udah tahu 40% ini lulus, yang tidak lulus berarti berapa persen? Bener ya, 60% itu yang tidak lulus. Kemudian di kalimat kedua,
jika 1/4 dari peserta ujian yang lulus, 1/4 dari yang lulus itu sebanyak 30 orang, berarti sama dengan 30 orang. Nah, ini dengan informasi ini, kalau 1/4 yang lulus itu 30 orang, berarti yang lulus semuanya berapa? Kali silang ya, 30 kali 4. Berarti yang lulus adalah 30 kali 4, benar, 120 orang. Nah, ini yang lulus. Kemudian yang ditanyakan adalah yang tidak lulus itu berapa. Nah, kalau kita mau mencari yang tidak lulus, berarti kita harus tahu jumlah pesertanya itu semuanya berapa. Nah, nyarinya dari mana? Dari ini. Kita kan udah tahu nih. Kalau yang lulus itu 120 orang itu sama dengan 40%. Berarti kita bisa nyari total semua peserta itu dari ini. Kalau 40% dari total peserta itu berapa yang lulus? 120 orang. Gini ya. Nah, 40% itu adalah 40/100 dikali total peserta sama dengan 120. Sehingga 40 total peserta. Ini ya. Itu sama dengan kali silang. 120 dikali 100. Jadi total peserta adalah sama dengan 120 dikali 100 dibagi, benar, 40. Nah, ini nolnya bisa kita coret ya. Kita coret, kemudian 4 bagi 4, 1, 12 bagi 4, 3. Nah, total pesertanya 30 kali 10, berapa? Benar, 300. Ini total semua peserta. Nah, kalau total yang lulus aja itu berapa? Berarti yang tidak lulus aja itu berapa? Berarti yang tidak lulus ini adalah total peserta semuanya, yaitu 300 dikurangi yang lulus. Yang lulus tadi 120. Jadi, total peserta yang tidak lulus adalah 300 dikurangi 120. Iya, 180. Benar, jawabannya adalah option D. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Kita baca soalnya. Salman menabungkan uangnya di bank sebesar 925.000 dengan bunga 12% per tahun. Jika Salman ingin uang tabungannya menjadi 1.017.500 rupiah, maka waktu yang diperlukan oleh Salman adalah berapa bulan? Nah, ini kan katanya itu Salman dia menabungkan uangnya, berarti itu sama dengan setoran awal ya. Setoran awalnya berapa? 925.000. Nih ya, terus dia mendapatkan bunganya 12% per tahun. Ini per tahun. Kalau per bulan berarti berapa persen? Ya, 12% dibagi 12. Jadi bunganya per bulan adalah 1%. Oke, terus Salman itu ingin dari uang setoran awalnya ini itu menjadi 1.017.500 dengan penambahan ini dari bunga aja gitu. Nah, berapa waktunya, berapa bulan dengan saldo awal segitu, kemudian jadi 1.017.500.
Nah, ini kan berarti kita cari selisihnya dulu ya. Selisih uang akhir sama uang awal. Berarti yang ini 1.017.500 dikurangi 925.000, gini ya. Itu didapatkan selisihnya 92.500 nih. Nah, ini 92.500 ini itu pure didapatkan saman dari bunga aja gitu. Nah, rumus mencari bunga itu kan gini ya. Bunga sama dengan setoran awal dikali N per bulan dikali persen bunga dalam waktu bulan juga ya. Nah, bunganya tadi dia ingin mendapatkan bunga sebesar 92.500. Kemudian setoran awalnya sama 925.000 rupiah ya. Gini, dikali N yang mau kita cari jumlah bulannya itu berapa gitu, dikali persen bunganya. Persen bunga per bulan tadi adalah 1%. Oke, ini nilainya sepertinya mudah nih karena sama ya, hampir sama gitu. Oke, kita lanjut. Berarti 92.500 sama dengan 925.000 dikali N dikali 1%, itu kan 1/100 ya. 1/100 ini berarti bisa kita coret ya. Nolnya bisa kita coret sehingga 92.500 sama dengan berapa nih? Jadi 9.250 ya, N. Berarti nilai N-nya adalah 92.500 dibagi 92.500 dibagi 9.250. Nah, ini kan sama ya. Sama, berarti bisa kita coret. Tinggal sisa 10. Berarti N-nya ketemu 10 dalam waktu 10 bulan. Ada di option E. Nah, oke. Mudah ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nomor 4, jika 5% dari suatu bilangan adalah 6, maka 20% dari bilangan tersebut adalah berapa? Nah, oke. Katanya 5% dari suatu bilangan. Suatu bilangan ini kita ibaratkan kita misalkan X. 5% dari X, 5% kali X adalah 6, berarti sama dengan 6. Kemudian, maka 20% dari bilangan tersebut, yaitu bilangan X tadi, itu berapa? Gini kan. Kalau 5%nya aja dari X itu 6, berarti kalau 20%-nya dari X itu berapa? Ya sebenarnya tinggal kita kalikan kan. Dari 5% ke 20% ini kan dia dikali 4 kan. Berarti otomatis yang jawabannya sini dia juga akan dikali 4. Ini kan tadi 6 ya. 6 kali 4. Berarti gitu. 6 kali 4, 24. Nah, ketemu jawabannya yang C. Mudah ya. Oke, lanjut soal nomor 5. Kita baca. Dinding seluas 60 meter persegi selesai dicat selama 5 jam oleh 8 pekerja. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 50 meter persegi oleh 4 pekerja? Nah, ini kita coba tulis dulu pelan-pelan. Kalau katanya, kalau dindingnya seluas 60 meter persegi, itu selesai dicat 5 jam oleh 8 pekerja. Gini ya.
Nah, yang ditanyakan adalah kalau 50 meter persegi aja itu selesai dicat berapa. Nah, karena ini yang berapa jam ini kita cari, itu kita misalkan X ya. Itu berapa oleh 4 pekerja. Nah, ini kan termasuk soal perbandingan ya. Cuma dia ada 3 nih, ada tiga perbandingan. Berarti gimana? Berarti kita harus milih salah satu yang harus kita samakan, dan kalau sama itu berarti bisa kita abaikan. Oke, berarti kita coba yang mana nih? Kita coba ya, misalnya kalau 60 meter persegi itu selesai 5 jam oleh 8 pekerja. Nah, kalau misalnya 60 meter persegi juga itu berapa jam kalau oleh 4 pekerja, itu berapa? Gini ya. Nah, ini kan sama nih, 60 meter persegi, 60 meter persegi, itu kan sama. Berarti ini bisa kita abaikan. Nah, jadi kita fokus ke yang ini, ke yang jam sama pekerja ini. Kalau 5 jam itu selesai oleh 8 pekerja. Kalau 4 pekerja aja berapa? Berarti dia jamnya makin tambah. Pekerjaannya makin dikit, jamnya makin tambah. Berarti ini perbandingan berbalik nilai ya. Oke. Ini perbandingan berbalik nilai. Sehingga kalau perbandingan berbalik nilai itu berarti 5 per X sama dengan dibalik ya. Dibalik menjadi 4 per 8. Oke. Kita kalikan silang ya. Ini jadi 4X sama dengan 5 kali 8. X sama dengan 5 kali 8 dibagi 4. Nah, ini kan bisa kita bagi nih, 4 bagi 4, 1, 8 bagi 4, 2. Berarti nilai X-nya adalah 10. Ketemu, kalau ngecat 60 meter persegi juga, tapi oleh 4 pekerja, itu selesai dalam waktu 10 jam. Nah, sebenarnya ini juga ada cara cepatnya, seperti yang tadi nomor 4. Kalau ini nih, kalau katanya 5 jam, itu 8 pekerja, berarti kalau cuma 4 itu kan setengahnya dari 8, berarti berapa jam? Berarti 5 dikali setengah kan, nah dapat 10. Sebenarnya itu juga bisa dengan cara cepat itu tadi, cuma karena ini kita mengarahnya ke perbandingan, ya udah sama aja gitu, sama aja dengan itu. Nah, oke, kita dapatkan ya, kalau nilai X nya ini adalah 10 jam. Nah, habis itu yang ditanyakan nih, ternyata yang ditanyakan itu nggak dinding seluas 60 meter persegi, tapi 50 meter persegi. Nah, ini berapa gitu kan. Nah, kita coba pakai yang ini tadi, kan ini 4 pekerja ya, berarti kita pakai yang ini juga, 4 pekerja. Kita tulis ulang di sini ya. 50 meter persegi itu selesai dicat berapa jam? X sama 4 pekerja. Dan kalau 60 meter persegi itu selesai dicat 10 jam oleh 4 pekerja. Nah, ini kan pekerja ini dia sama ya, berarti ini bisa kita abaikan. Sekarang kita fokus ke yang kedua ini. Kalau dia mengecat dinding 50 meter persegi, itu mau kita cari jamnya. Kalau 60 meter persegi ini selesai dicat 10 jam, berarti kalau 50 meter persegi dindingnya lebih kecil, berarti selesainya jamnya akan semakin cepat juga. Makin sedikit dindingnya, luas dindingnya, berarti jamnya juga akan makin sedikit. Berarti ini termasuk perbandingan senilai ya. Ini perbandingan senilai. Jadi 50 per 60 sama dengan X per 10. Nggak perlu kita balik karena dia senilai. Kita kalikan silang, berarti 60X sama dengan 50 kali
10. X sama dengan 50 kali 10 per 60. Ini nolnya bisa kita coret ya. Nah, berarti ketemu 50 per 60. 50 per 6, sorry. Karena ini udah dicoret ya. Jadi 50 per 6. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya. Dibagi 2. 50 bagi 2, 25. 6 bagi 2, 3. Nah, berapa nih jadinya nilai X-nya? Nilai X sama dengan berapa? 8, 1 per 3 ya. Oke, nah yang diminta di option itu adalah dalam bentuk jam dan menit. Berarti 8 1 per 3 ini dia adalah 8 jam. 1 per 3 itu kalau jadi menit berarti dikali 60 ya. Kali 60, ini bagi 3, 1, 60 bagi 3, 20. Nah, ketemu jawabannya adalah 8 jam 20 menit. Ada di option C. Nah, mudah ya. Oke. Untuk pembahasan nomor 6 sampai nomor 10 ada di video selanjutnya. Dan kalau suka dengan pembahasan ini, jangan lupa di like, komen, dan share.